Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin jamaah, masih di Islam itu indah. Dan pembahasan kita pagi hari ini, Masya Allah bagus banget. Sayang kalau sampai kelewatan. Temanya adalah takbir dan ruku, kunci dirontokannya dosa. Kunci dirontokannya dosa. Tadi aku mau nanya sama Habib Muhammad, tapi tunggu, ada tayangan yang mau aku kasih lihat ke jamaah yang ada di rumah. Ini dia tayangannya, silakan. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, Sami'allahu liman hamidah. Kita sedang membahas mengenai ruku, apakah ruku benar bisa merontokkan dosa dan mengapa bisa merontokkan dosa? Habib Muhammad janji mau jawab sekarang. Habib janji Habib ya. Siap. Silakan Habib Muhammad Syahab. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mengatakan idza qamal 'abdu fi salatihi fawudi'a ala 'atiqihi aw ra'sihi dhunubuhu. Fa in sajada fa in raka'a aw sajada tasaggatat dhunubuhu. Hadis daripada Nabi SAW, Nabi mengatakan, idza qamal abdu fi salatihi, apabila seorang hamba berdiri salat, Allahu Akbar. Coba Ustaz, silakan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Seseorang sudah masuk di dalam salatnya, dia bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melanjutkan salatnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah masuk takbir nih, Allahu Akbar, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikatnya untuk mengambil catatan dosa orang yang lagi sholat ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya, hai malaikatku, taruhlah dosa-dosa al-musalli, orang yang lagi sholat ini di mana? Ra'sihi aw atiqihi. Taruh di atas kepalanya, taruh di atas pundaknya. Fa idza raka'a Allahu Akbar. Ketika dia ruku, nah ruku ini sekalian kita terjemahkan hadisnya pun sekalian kita sedikit membenarkan atau mempraktekkan cara ruku yang benar. Ini inhina bilal inkhinas. Di dalam ilmu fikih ruku itu inhina seperti ini, mencondongkan badan seperti ini. Bila inkhinas, maaf inkhinas itu kepalanya ke depan, dadanya begini. Nah, itu namanya seperti ini, inkhinas. Nah itu tidak diperbolehkan di dalam ruku dan tidak sah ruku seperti itu. Ini ruku yang benar. Sekiranya sejajar kalau ditaruh air, orang bilang kalau ditaruh air itu airnya nggak tumpah. Nah, nggak miring airnya, ini ruku yang benar. Dan dia punya telapak tangan itu mengambil lutut seperti ini. Kalau sampai kamera ke bawah ya. Nah ini lutut seperti ini. Enggak boleh tangannya di telapak apa di kejauhan. Ya kayak orang senam gitu seperti ini. Nah itu tidak disyariatkan atau tidak diajarkan. Ini ruku yang benar. Maka hadis Nabi SAW, fa idza raka'a, ketika dia takbir, sudah Ustaz, nanti enggak bisa diri. Ya. Iya. Masih muda, masih kuat ya. Belum sakit pinggang. Oh kalau gitu lagi aja. Idza raka'a, maka ketika dia sujud, nah ini semua sama insya Allah dalam suatu madhab, sama tidak ada perbedaan tentang rukunya, kalaupun ada perbedaan sedikit, tapi tetap tangannya didengkul, ini tangan didengkul seperti ini. Dan ketika musolli takbiratul ihram, Allahu Akbar, setelah membaca Fatihah, kemudian dia ruku, Allahu Akbar, maka Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang di atas kepala tadi yang ditaruh ketika dia sholat, di atas kepala dan di pundaknya, ketika dia ruku au sujud, ketika dia ruku atau sujud, tasaggatat dunubuhu, dosa-dosa yang ditaruh di kepala tadi dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan takbir, dengan sholat, dengan ruku, dengan sujud, maka dosa-dosa orang yang musolli tersebut dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih penjelasannya Habib Muhammad Syahab. Sama-sama. Terima kasih Daeng Syawal. Terima kasih boleh kembali lagi Daeng Syawal ke tempatnya. Habib, Baik. sedikit aku mau nanya, berarti kalau misalnya selama ini silakan Habib boleh kembali lagi duduk. Oh gitu ya, ada. Habib sedikit Bib, kalau misalnya aku nanya ya Bib, kalau misalnya selama ini gerakan ruku aku salah, sholat aku diterima nggak ya?
Kalau selama kita jahil, artinya tidak mengetahui ilmu tersebut, Ya. maka insya Allah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dengan syarat mencari tahu. Mencari tahu. Mencari tahu, jangan terus kita salah. Islam sudah banyak, maksudnya pengajar-pengajar banyak, tapi kita tetap dalam kesalahan, kita tidak mau bertanya, ditakutnya nanti ketemu kepada Allah, pahala Oh, sholatmu tidak ada. Berarti sekarang udah tahu ya jamaah yang ada di rumah ya. Sekarang kita harus lebih sempurna lagi insya Allah gerakan sholatnya. Ini ada lagi tayangan yang harus aku kasih lihat ke jamaah yang ada di rumah. Silakan.